Halo guys, welcome to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Selamat datang yang baru aja ketemu channel ini. Mudah-mudahan melalui channel ini gue bisa memberikan banyak gambaran buat kalian gimana sih caranya untuk mendapatkan kulit yang sehat. Dan tema kali ini adalah kita udah menggunakan produk skincare nih, tapi kulitnya kok nggak glowing-glowing juga. Malah ada beberapa di antaranya makin berjerawat. Nah, sebelum gua bahas lebih jauh nih terkait tema kali ini, jangan lupa seperti biasa guys, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan share ke teman, ke rekan, ke siapapun yang kira-kira membutuhkan video-video seperti ini. Boleh juga DM gue di Instagram kalau kalian punya pertanyaan dan malu pertanyaannya di kolom komentar. Kalau sudah, let's go! Oke guys, jadi sebelum kita bahas lebih jauh, glowing itu sendiri apa sih sebenarnya? Kita samakan persepsi dulu ya. Kalau glowing itu sebenarnya bukan kulit yang putih, kulit yang cerah maksimal, bukan guys. Jadi kalian akan mendapatkan warna kulit alami di tubuh kalian, tapi kulitnya terlihat glowing, kira-kira seperti itu. Nah, glowingnya sendiri itu adalah kondisi di mana kulitmu itu sehat, terhidrasi dengan baik, tidak ada penumpukan sel kulit mati. Itulah yang namanya kulit yang glowing, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan lagi mendambakan bahwa kulit glowing itu harus putih, nggak ada yang seperti itu. Kulit terbaik kalian yang bisa kalian dapatkan sehingga terlihatnya itu lebih cerah, maksimal, dan nggak ada sel kulit matinya. Itulah glowing yang kita harapkan. Nah, sekarang ada penyebab-penyebab mengapa kalian sudah menggunakan produk skincare tapi kulitnya itu nggak glowing-glowing juga. Dan di sini gue ada 5 alasan mengapa produk skincare yang kamu gunakan tidak membuat kulitmu glowing. Mari kita masuk ke videonya. Alasan yang pertama adalah karena kamu belum paham jenis kulitmu. Yang ada kamu itu menggunakan produk skincare alias ikut-ikutan. Ketemu influencer ini katanya bagus pakai produk ini, kamu juga ikut pakai. Kemudian ada temen nyodorin, coba kamu beli skincare ini, kamu juga pakai. Padahal sebenarnya itu skincare nggak ada yang cocok atau bisa masuk ke semua orang. Jadi harus gimana ya? Kita harus menemukan, layaknya menemukan jodoh ya. Jadi kayak nggak ada yang betul-betul sama dia bagus, sama gue harusnya bagus juga. Enggak seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu jenis kulit kalian itu apakah berminyak, apakah kering, atau apakah sensitif. Baru kalian menggunakan produk-produk. Nah, gue kasih contoh nih gambaran. Misalnya kalau kulit kalian sensitif, hindari ya. Ini hindari aja produk-produk yang mungkin menggunakan alkohol tinggi atau fragrance tinggi gitu ya kan. Kemudian kalau misalnya kulit kalian itu kering, carilah produk-produk yang bisa menghidrasi dengan baik. Seperti itu, misalnya ada hyaluronic acidnya, ada aloe veranya, atau ada centella asiaticanya gitu. Mungkin sedikit ada niacinamide-nya. Kalau misalnya kulit kalian berminyak nih, kalau untuk kulit berminyak itu harus ditekan produksi minyaknya ya, biar tidak berlebih. Nah, niacinamide adalah produk yang paling tepat atau kandungan yang paling tepat untuk menekan produksi minyak di wajah kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi cari tahu dulu jenis kulitmu apa sebelum menggunakan produk skincare. Kira-kira seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, tidak menggunakan skincare dengan benar. Ini penting banget. Jadi jangan sampai urutannya salah gitu ya kan, kebalik-balik. Itu alhasil tidak memberikan sesuatu yang kalian harapkan di wajah kalian. Jadi misalnya untuk menggunakan produk skincare itu kita ngeliatin dulu mulai dari konsistensinya ya. Yang paling cair dulu baru ke yang berat. Atau misalnya kalian gunakan yang water based dulu baru menggunakan yang oil based. Jadi misalnya mulai dari urutannya nih, kalian gunakan milk cleanser mungkin gitu ya, atau micellar water mungkin, baru gunakan facial wash. Setelah pakai facial wash baru gunakan toner gitu ya kan. Habis pakai toner baru gunakan serum. Nah, setelah serum gunakan pelembab. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk di pagi hari atau di siang hari setelah pelembab wajib ditambahkan sunscreen. Jadi jangan lagi ada yang pakai sunscreen di malam hari, please. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi kalau mau dapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan produk skincare harus sesuai dengan urutan yang benar. Kira-kira seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah ini paling sering kalian sepelekan. Sudah menggunakan berbagai macam skincare tapi nggak ngefek karena tidak menggunakan sunscreen. Ini
poin yang paling penting banget. Kenapa guys? Semahal apapun produk skincare yang kalian gunakan, mau 2 juta, mau berjuta-juta lah gitu ya kan, produk-produk hype yang mahal kalian gunakan, nggak ada efeknya kalau kalian biarkan kulit kalian itu terkena yang namanya sun damage. Jadi ketika produknya udah mau bekerja nih, kulit kalian terpapar sinar matahari, terbakar lagi gitu ya kan. Jadi alhasil nggak ada hasil maksimal. Boleh menggunakan sunscreen mulai dari SPF 30 ya. SPF 30 ini sendiri sebenarnya dia udah mengcover sejauh 300 menit ya penggunaan sunscreennya. Namun menurut gue nggak perlu sampai nunggu 300 menit atau 6 jam ya. Paling nggak 3 jam sekalian kalian repeat. Kalau misalnya di pagi hari di jam 9 kalian udah gunakan sunscreen, wajib banget gunakan di jam 12, kemudian repeat di jam 3 sore. Kira-kira seperti itu kalau kalian mau dapat hasil maksimal. Sebenarnya gue udah cantumin di kolom deskripsi ya. Biasakan membaca kolom deskripsi. Ada beberapa produk yang bisa kalian kombinasikan dan menurut gue ini aman banget buat kulit kalian, bahkan untuk kulit sensitif sekalipun. Mulai dari tonernya sampai dengan sunscreennya gue udah taruh di kolom deskripsi. Kemudian kita lanjut. Kesalahan yang keempat adalah jarang atau kalian bahkan tidak melakukan eksfoliasi. Ini penting banget. Sel kulit mati yang menumpuk itu nggak bisa hilang hanya dengan menggunakan produk-produk serum atau sabun muka doang. Nggak bisa guys. Jadi harus paling nggak, kalau kalian nggak bisa menggunakan face scrub dengan baik, karena menurut gue face scrub pun ada cara penggunaan yang nggak digunakan layaknya facial wash ya gitu. Kemudian bisa kalian gunakan exfoliating toner. Nah, exfoliating toner ini paling ringan ya menurut gue, bisa digunakan rutin ya. Misalnya kalau kalian pemula hanya digunakan di malam hari ya, carilah toner yang mengandung AHA dan BHA, atau BHA aja atau AHA aja gitu. Kalian gunakan, tetesin di kapas, kemudian aplikasikan di wajah, baru lanjut menggunakan serum. Kenapa ini penting gitu ya? Karena produk skincare itu nggak bisa bekerja guys. Serum ampuh apapun yang kalian punya, kalau menumpuk sel kulit matinya paling nggak dapat cerahnya, tapi glowingnya nggak dapat karena sel kulit matinya masih banyak gitu ya kan. Dan asal tahu aja, sel kulit mati yang menumpuk ini sebenarnya rawan banget jika sudah menyumbat pori-pori kalian gitu ya kan, ketemu minyak dan bakteri, alhasil yang ada adalah jerawat gitu ya. Jadi sebaiknya paling nggak kalian juga melakukan kegiatan eksfoliasi ya. Kalau nggak bisa rutin setiap hari yang menggunakan toner, bisa gunakan maksimal 2 kali seminggu dengan peeling serum. Nanti gue udah cantumin juga di kolom deskripsi peeling serum yang biasa gue gunakan apa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pola hidup ya. Kalian yang mungkin masih merokok, masih begadang, atau mungkin yang sering banget nih, karena lagi rame banget ya nongki gitu ya kan, anak nongkrong gitu, tapi kalian pesannya boba-boba. Makanan manis ini adalah sumber penyebab jerawat. Kalian harus tahu kalau makanan manis itu menyebabkan insulin kita meningkat. Nah, kalau insulinnya sudah meningkat, akibatnya apa? Produksi minyak di wajah kalian akan berlebih. Kalau sudah produksi minyak yang berlebih, ketemu tadi nih si sel kulit mati yang menumpuk dan ada tambahan bakteri, jadi dah kulit yang meradang-dang. Jerawat lagi. Seperti itu kira-kira ya guys. Jadi sebaiknya kalian hindari. Merokok itu menyebabkan radikal bebas ya, sehingga ada juga perlambatan generasi sel kulit kalian, sehingga jadinya harusnya siklus regenerasi kulitnya itu yang menyebabkan kulit kalian sehat itu jadi lambat. Kemudian begadang ini membuat masalah juga, karena regenerasi sel kulit kalian, nggak hanya sel kulit sih sebenarnya ya, sel kulit, sel tubuh kita ini keseluruhan juga ikut melambat kalau kita begadang. Jadi paling nggak, kalaupun kalian memang gue kerja bang gitu ya kan, silahkan aja, tapi dalam sehari minimal kalian tidur 6 hingga 8 jam, kira-kira seperti itu. So mungkin tadi itu 5 alasan mengapa kulit kalian nggak glowing padahal udah rajin menggunakan produk skincare. Kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau kalian misalnya agak malu boleh DM gue di Instagram kalau mau nanya-nanya ya, @ciomau, sekalian di follow. Jangan sungkan dukung terus channel ini jika kalian ngerasa ini ada manfaatnya. Kalau gitu sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.